A21 Rencana Sinta dan Sandi. Anaya dan Sinta masih bertarung. Sinta belum mau mengalah meskipun sudah beberapa kali serangan dari Anaya mengenainya. Sudah cukup, ucap Aaron pada Sinta dan Anaya. Mereka pun menghentikan perkelahian mereka. Gak apa-apa kan, maaf ya yang tadi, ucap Anya menghampiri Sinta. Gak apa-apa, ucap Sinta yang langsung pergi meninggalkan Anaya. Sial, kenapa aku bisa kalah dengannya? Aku tidak terima dengan kekalahan ini. Lihat saja nanti pembalasanku, ucap Sinta dalam hati dengan marah kepada Anaya. Kamu gak apa-apa kan sayang, ucap Aaron pada Anaya. Aku gak apa-apa mas. Mbak Sinta malah tadi yang beberapa kali kena serangan aku, ucap Anaya. Sinta sudah biasa seperti itu, kita pulang yuk, aku ada meeting di kantor. Sean sudah menghubungiku, ucap Aaron pada Anaya. Baiklah mas, aku ganti baju dulu ya, ucap Anaya. Aku tunggu di depan ya sayang, ucap Aaron. Baiklah mas, ucap Anaya yang langsung pergi ke ruangan ganti. Lo mau ke kantor bos, ucap Billy. Iya, kata Sean tadi mau ada meeting sama perusahaan dari Jepang, ucap Aaron. Dari Jepang, ucap Billy. Iya, dia sudah datang ke sini dan sekalian makan siang meetingnya, ucap Aaron yang masih sibuk dengan handphonenya. Udah lo selidiki dulu klien lo, ucap Billy. Tar gue suruh Sean menyelidikinya, ucap Aaron. Lo harus hati-hati, jangan sembarangan orang lo ajak kerja sama, ucap Billy yang memperinai Aaron. Ya gue tahu lo kaya gak tahu gue aja, ucap Aaron. Ayo mas, katanya mau pulang, ucap Anaya yang telah selesai berganti pakaian. Udah gak ada yang ketinggalan, ucap Aaron. Gak ada mas, udah semua, ucap Anaya. Ya udah ayo kita pulang, Bill gue pulang dulu ya, ucap Aaron. Oke, hati-hati di jalan, ucap Billy. Anaya dan Aaron pun menuju ke mobil mereka dan keluar dari markas. Saat di perjalanan, sayang nanti aku cuma nganter kamu aja ya, aku mau langsung ke kantor, ucap Aaron yang masih fokus mengemudi. Iya, apa kamu gak ganti baju dulu mas, tanya Anaya. Aku ada baju di kantor jadi sekalian di kantor aja, ucap Aaron. Baiklah, oh ya makan siang nanti mau aku masakin apa, tanya Anaya. Aku makan siang sama klien aja ya sayang, soalnya klien aku udah menuju ke kantor aku dan dia ngajak aku makan siang bersama, ucap Aaron. Ya udah kalau gitu, ucap Anaya. Kamu gak marah kan, ucap Aaron yang takut Anaya akan marah padanya. Ya gak lah mas, masa gitu aja aku marah sama kamu, ucap Anaya. Kirain kamu marah karena aku gak bisa makan siang sama kamu, ucap Aaron. Gak mas, oh ya nanti makan malam di rumah kan aku akan masak makanan kesukaan kamu, ucap Anaya. Iya nanti aku makan malam di rumah kok, nanti aku setelah rapat akan langsung pulang, ucap Aaron. Iya mas, ucap Anaya. Setelah sampai di halaman rumah Aaron. Kamu langsung masuk dan istirahat aja ya sayang, kamu pasti capek kan, ucap Aaron. Iya mas, ucap Anya yang langsung menyalimi tangan Aaron dan Aaron mengecup kening Anaya. Aku pergi dulu ya sayang, ucap Aaron. Iya mas, hati-hati di jalan, ucap Anaya. Assalamualaikum istriku, ucap Aaron sambil tersenyum. Waalaikumsalam suamiku, ucap Anaya yang tak menyangka kalau Aaron akan mengucapkan salam padanya. Aaron langsung menjalankan mobilnya meninggalkan Anaya di rumahnya. Anaya segera masuk ke dalam rumah setelah Aaron sudah meninggalkan rumah. Assalamualaikum, ucap Anaya sambil tersenyum. Waalaikumsalam, duh bahagianya semalam nginep di mana bu, ucap Siti menggoda Anaya. Aku sama Mas Aaron nginep di markas, ucap Anaya sambil tersenyum. Roman-romannya nih bahkan segera hadir nih Aaron Junior, ucap Siti menggoda Anaya. Apaan sih kamu Siti, udah aku mau ke kamar, ucap Anya meninggalkan Siti. Dih malah kabur, ucap Siti yang melihat Anaya pergi meninggalkan dirinya. Di tempat lain Aaron yang baru sampai di kantornya yang langsung disambut oleh Sean. Siang bos, ucap Sean.
Apa mereka sudah sampai, ucap Aaron. Belum bos, perkiraan sebentar lagi, ucap Sean. Baiklah, gue mau ganti baju dulu di ruangan gue, ucap Aaron yang berjalan menuju ke ruangannya. Emangnya lo dari mana bos, ucap Sean yang mengikuti Aaron. Gue sama Anaya abis nginep di markas, ucap Aaron. Sama Anaya, tanya Sean seolah tak percaya. Iya, gue ngenalin Anaya ke anak buah gue, ucap Aaron. Wah, si Anaya jadi book boss dong sekarang, ucap Sean sambil tersenyum. Ngapain lo ngikutin gue, tanya Aaron melihat Sean mengikutinya sampai ke ruangannya. Ya siapa tahu aja bos butuh sesuatu, ucap Sean. Gue mau ganti baju, lo mau ikut juga, ucap Aaron yang kesal. Ya gak lah bos, gue tunggu di sini aja bos, ucap Sean. Berkas-berkasnya udah lo siapin, tanya Aaron. Sudah bos, ucap Sean. Aaron langsung masuk ke ruangannya untuk berganti baju. Setelah berganti baju ia langsung keluar menemui Sean. Ayo kita tunggu mereka di ruangan rapat aja, ucap Aaron yang langsung berjalan meninggalkan Sean. Iya bos, oh ya bos, gue baru dapat kabar kalau mereka sudah ada di lobi kantor, ucap Sean. Suruh mereka masuk dan langsung ke ruangan rapat, ucap Aaron. Baik bos, ucap Sean yang langsung menghubungi anak buahnya di lobi kantor. Lo udah menyelidiki siapa mereka, ucap Aaron pada Sean. Sudah bos, dia anak Willy dan Dewi bos, ucap Sean memberitahu. Bagus, sepertinya dia datang mau membalaskan dendamnya kepada kita, ucap Aaron tersenyum licik. Sepertinya begitu bos, gue juga udah menyelidiki, ternyata di kantor kita ada anak buahnya yang memata-matai kita bos, ucap Sean. Baiklah kita ikuti dulu permainannya, gue mau tahu sejauh mana kemampuannya, ucap Aaron. Baik bos, oh ya mengenai mata-mata yang ada di kantor kita gimana bos, ucap Sean. Itu urusan nanti, yang penting lo awasi aja pergerakan mereka jangan sampai ketahuan. Kita akan bermain cantik kali ini, ucap Aaron. Baik bos, ucap Sean. Mereka berjalan menuju ke ruangan rapat, ternyata di sana kliennya baru sampai di ruangan rapat. Selamat siang Pak Aaron Ryan, ucap orang tersebut sambil mengulurkan tangannya. Selamat siang Pak Bastian, ucap Aaron menyambut tangan Bastian. Ya, Bastian adalah anak dari Willy dan ibu kandung Aaron yang umurnya tak jauh dari Aaron, sebab saat ibu Aaron mengandung Bastian, ibu Aaron pura-pura pergi liburan bersama teman-temannya ke luar negeri dan meninggalkan Aaron yang masih berusia 3 tahun. Bastian terus menatap Aaron dengan kebencian, namun ia bisa mengubahnya seperti biasa. Jadi kau yang telah membunuh kedua orang tua Ki, ucap Bastian dalam hati. Silahkan masuk Pak Bastian, kita akan membahas kerja sama kita di dalam, ucap Aaron mempersilahkan Bastian masuk ke ruang rapat. Bastian dan sekretarisnya pun masuk bersama Aaron dan Sean ke ruangan rapat. Silahkan duduk tuan-tuan, ucap Sean pada Bastian dan sekretarisnya. Baiklah, bisa kita mulai sekarang presentasinya, ucap Bastian. Baiklah silahkan, ucap Aaron mempersilahkan. Sekretaris Bastian pun mulai mempresentasikan proyek yang akan diajukan kerja sama dengan perusahaan Aaron. Aaron dan Sean hanya memperhatikan cara kerja Bastian dan sekretarisnya. Ternyata dia cukup pintar juga dalam merancang sesuatu, gue harus berhati-hati dengannya, ucap Aaron dalam hati. Sepertinya Bastian bukan orang sembarangan, gue harus mencari tahu lebih dalam lagi tentang dia, ucap Sean dalam hari. Aaron terus memperhatikan Bastian dengan seksama. Bastian memang cenderung mirip dengan ibunya, orang yang Aaron benci. Setelah pembahasan masalah bisnis selesai dan Aaron menyetujui kerja sama dengan perusahaan Bastian yang ada di Jepang. Saya harap tidak ada kecurangan di kerja sama kita, ucap Aaron menyindir Bastian. Aaron sebenarnya sudah tahu kalau Bastian ingin mencuranginya. Mana mungkin saya mencurangi Anda Pak Aaron, saya di sini murni ingin menjalani kerja sama dengan Anda, ucap Bastian mengelak.
Bagaimana kalau kita buat surat perjanjian, siapa yang berbuat curang dalam kerjasama kita dia akan dengan sukarela menyerahkan perusahaannya kepada yang dicurangi, ucap Aaron dengan senyum liciknya.